Hai Aries, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk 5 hal yang akan terjadi pada hidup Aries di bulan Juni 2022. Baik Aries, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Aries di bulan Juni 2022, dan dimohon Aries untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Aries yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Aries bisa personal reading. Aries bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Aries ya. Baik Aries, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang 5 hal yang akan terjadi pada hidup Aries bulan Juni 2022. Ya, di sini ada the justice energy. The justice ini tegak lurus ya, tegak lurus. Ada ten of wands yang reverse, kemudian di sini ada ten of swords yang tegak lurus. Kemudian di sini ada the devil energy yang tegak lurus. Kemudian di sini ada four of wands yang reverse. Kemudian di sini ada the lovers yang reverse. Ada nine of swords ini tegak lurus. Ada the empress yang reverse. Kemudian di sini ada the death energy yang reverse, dan ada eight of pentacles yang reverse. Baik, 5 hal yang akan terjadi pada hidup Aries bulan Juni 2022. Yang pertama, the justice dan ten of wands yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa bulan Juni ini adalah bulannya kamu, dimana kamu berusaha untuk benar-benar stabil gitu loh Aries di sini ya. Kamu berusaha untuk stabil, kamu berusaha untuk lebih adil, dan kamu berusaha untuk kayak lebih menghargai, mentoleransi, dan lebih kayak berusaha bener-bener bisa menyeimbangkan antara energi kamu dan energi orang-orang yang terhubung dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu di sini Aries. Ten of Wands yang reverse juga bisa dikatakan bahwa kamu juga berusaha untuk kayak bener-bener bisa menikmati hidupnya kamu walaupun terasa melelahkan, walaupun terasa kayak sulit untuk kamu menikmatinya gitu loh Aries. Kenapa sulit? Karena banyak sekali tugas-tugas yang di sini kayak harus bener-bener kamu selesaikan gitu loh. Banyak sekali kayak hal-hal yang bener-bener kayak harus kamu tangani, tapi kamu harus bener-bener seimbang gitu loh Aries. Ya, di sini ini energi kamu dan yang akan terjadi di bulan Juni 2022. Di poin kedua, ada ten of swords yang tegak lurus dan ada devil yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas potensi besar kayak poin kedua ini lebih ke arah dimana yang terjadi di hidupnya kamu kayak akan mulai merasakan tentang energi sakit hati atau bahkan penyesalan, atau bahkan di sini kayak energi flashback gitu loh Aries ya, dimana kamu kayak akan mulai sadar dan menyadari tentang kebiasaan-kebiasaan buruk ya, atau tentang kehidupan kamu yang selama ini kamu lakoni dengan hal yang negatif ya, atau bahkan tentang aktivitas pekerjaan, atau bahkan tentang energi kebiasaan yang itu kayak hanya membuang-buang waktu. Di sini udah kamu mulai sadari dan udah mulai kamu sesali gitu loh Aries. Itu yang akan terjadi di hidupnya kamu. Dan potensi besar di bulan Juni 2022 di sini kayak ibarat kata energi nafsunya kamu ya, atau gairahnya kamu ya, atau bahkan energi seksualnya kamu di sini kayak akan meningkat. Tapi kayak kamu berusaha untuk
untuk apa ya, untuk kayak lebih punya pikiran yang tajam. Kamu nggak mau terlalu melakukan hal-hal yang itu di luar kemampuan kamu, dan kamu kayak nggak mau memaksakan diri untuk kayak ngikutin hal-hal buruk atau bahkan kebiasaan buruk untuk itu terulang kembali gitu loh. Karena ibarat kata kamu untuk berdiri pun susah gitu loh Aries. Kenapa saya katakan kamu untuk berdiri ini susah? Karena kayak ibarat kata banyak sekali penyesalan yang kamu sesali dan sekarang kamu kena karmanya, atau bahkan di bulan Juni 2022 kayak banyak sekali hal-hal yang harus kamu bayarkan, atau banyak sekali hal-hal yang harus terbayarkan gitu Aries di sini ya. Tapi tadi di poin pertama juga kayak mengakurasikan bahwa kamu berusaha untuk stabil, kamu berusaha kayak nggak mau apa ya, membunuh dirimu secara dalam lagi. Itulah kenapa kamu kayak ingin menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan gitu Aries ya. Poin ketiga, ada Four of Wands yang reverse dan ada The Lovers yang reverse. Di sini kayak bisa dikatakan di poin ketiga ini ya, yang akan terjadi pada hidup Aries adalah Aries kayak akan merasakan hubungan Aries dengan pasangan Aries, atau hubungan Aries dengan teman dekat Aries, atau hubungan Aries berdasarkan energi asmara Aries secara pribadi. Ini kayak bener-bener nggak stabil gitu loh. Atau bahkan kamu kayak mulai banyak sekali melihat, merasakan hal-hal yang tidak baik di pasangan kamu ya, atau bahkan kekecewaan dari kekecewaan yang kamu rasakan yang itu timbul di energi pasangan kamu. Di sini kamu kayak juga merasa kayak ragu atau bahkan tidak yakin di asmara kamu ya, atau bahkan di sini kayak kamu juga merasa apa ya, di sini putus asa di energi asmara kamu ya. Mungkin kamu yang gagal berhubungan, gagal berumah tangga, atau kayak sedang menanti penantian tentang pernikahan tapi tak unjung-unjung ya, tak kunjung-kunjung. Di sini kayak kamu hampir menyerah gitu Aries. Jadi kayak ada energi tentang dimana bagi yang berpasangan melihat banyak sekali kayak sisi ketidaksinkronan, kerapuhan kamu terhadap pasangan kamu, dan bagi yang single di sini kayak keputusasaan ya. Tapi potensi besar di poin ketiga juga kayak ada sisi positifnya, dimana yang terjadi di hidupnya kamu adalah kamu berusaha untuk kayak tetap ingin melanjutkan hubungan, dimana ketika kamu merasakan hubungan itu masih layak untuk dilanjutkan. Karena di sini kayak pada dasarnya kamu mencintai orang yang kamu cintai dengan begitu sangat tulus, dan orang yang kamu cintai juga di sini kayak ada timbal balik, dimana orang itu mencintai kamu secara tulus juga gitu loh Aries. Tapi kayak di sini ada karakter atau bahkan kedramaan dalam sebuah hubungan yang terus berulang gitu Aries ya. Poin keempat, ada Nine of Swords yang tegak lurus dan ada The Empress yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas yang akan terjadi pada hidup Aries di sini di poin keempat ya, dimana Juni ini adalah bulannya kamu yang kamu kayak akan diselimuti dengan overthinking. Mungkin kamu kurang tidur, atau mungkin kamu susah tidur di sini, atau mungkin di sini kayak kamu punya banyak sekali pikiran di sini ya. Mungkin kamu kayak sedang berusaha untuk berjuang untuk dapetin sesuatu, atau untuk kayak ngerayain sesuatu, tapi kayak ini butuh energi yang ekstra banget ya dari pihak kamu. Tapi kayak kamu overthinking terhadap itu, atau bahkan di sini kayak bener-bener kamu sedang merindukan, menginginkan energi kasih sayang, energi kelembutan, belayan, atau bahkan perhatian, dan kamu kayak overthinking ya, dimana kamu ingin sebuah kemanjaan, kasih sayang, kelembutan, tapi kayak kamu nggak dapetin itu, atau kamu susah dapetin itu gitu loh Aries. Atau bahkan di sini kayak bener-bener kamu sedang mati-matian untuk berjuang secara keras terhadap sesuatu hal, tapi kayak kamu ngerasa bahwa apa yang kamu perjuangkan ini kayak bener-bener tidak menunjukkan hasil yang begitu sangat, lagi-lagi tidak begitu sangat memuaskan gitu ya Aries ya. Di sini jadi kayak kamu overthinking ya. Poin yang kelima, ada The Death yang reverse dan ada Eight of Pentacles yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa bulan Juni ini ya yang akan terjadi pada hidupnya kamu kayak akan berusaha untuk mengawali sesuatu hal yang baru di hidupnya kamu ya. Apapun yang pernah hancur, apapun yang pernah pergi, apapun yang pernah kayak tergagalkan, kamu berusaha untuk kayak memperbaharui itu, menghidupkan lagi energi kamu, semangatnya kamu ya. Dan kamu juga di sini kayak berusaha untuk mau nggak mau
pengen banget untuk bisa menikmati hidup, menikmati hasil dari jerih payahnya kamu juga, dan juga kayak menikmati bener-bener kayak kehidupan yang sesungguhnya gitu loh Aries. Karena di poin kelima ini kayak bener-bener kamu berusaha untuk mengawali sesuatu hal yang baru, memperbaharui sesuatu hal yang baru, karena kamu nggak mau kayak hanya sebagai manusia saja yang bekerja, manusia saja yang berjuang, tetapi manusia yang benar-benar kayak bisa merasakan indahnya dunia juga di sini Aries ya. Baik Aries, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami adalah sekarang ini adalah waktunya untuk kamu berjuang. Tapi ketika kamu berjuang, maka kamu juga harus punya waktu untuk kamu menikmati perjuangan kamu. Dan untuk energi kehidupan kamu yang berkaitan dengan asmara, sesuatu hal yang menyakiti diri kamu, sesuatu hal yang menyentuh hatimu, atau bahkan sesuatu hal yang telah mengecewakan kamu, ingatlah, pernah ada sesuatu hal yang membahagiakan kamu sehingga kamu bisa bertahan sampai dengan titik ini. Jadi jangan pernah merasakan penyesalan yang begitu sangat kuat sehingga membuat kamu terpuruk, tapi jadikanlah apapun yang kamu dapetin ya, itu adalah sebuah pelajaran. Penyesalan tidak harus selamanya disesali, tetapi penyesalan harus untuk diperbaiki gitu ya Aries ya. Baik Aries, segitu dari saya, tidak resonat untuk seluruh Aries di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Aries.